Shalom Sobat Pasutri sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sebentar lagi merayakan Natal. Family Corner edisi Natal kali ini akan berbincang-bincang mengenai Family Support System atau keluarga sebagai sistem yang saling mendukung. Hari ini saya Guru Injil Bunawan ditemani oleh Pak Rizal Badudu sebagai narasumber di ngobrol-ngobrol kita. Nah, selamat datang Pak Rizal di studio kami, Pak. Dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Family Corner pada hari ini. Terima kasih, saya sudah diundang ke Family Corner edisi Natal. Ya. Salam jumpa Sobat Pasutri semua. Ya, puji Tuhan. Lalu Sobat Pasutri ada Lukas yang juga menemani kita dan di dalam ngobrol-ngobrol kita. Dan sebentar kita akan mendengar bersama kesaksian pergumulan keluarga Lukas. Shalom Lukas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik Lasa. Oke, baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan terima kasih juga udah bersedia hadir di dalam studio kami. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang udah diberikan supaya jadi saya bisa men-sharingkan pengalaman saya. Baik, puji Tuhan. Dan juga selain ada Pak Rizal, ada Lukas, dan juga kita akan mendengar kesaksian dari Prisil, seorang single mom yang berjuang dengan dirinya dalam membesarkan dua anak. Nah, Sobat Pasutri, saya akan memperkenalkan profil dari Pak Rizal Badudu. Pak Rizal memiliki dua gelar pendidikan, yaitu Sarjana Akuntansi dari Unpad Bandung dan Magister Ministri dari Saat Malang. Lalu saat ini profesi dari Pak Rizal adalah 25 tahun terakhir menjalankan kantor konsultan yang melakukan berbagai pelatihan dan seminar di bidang Service Quality and Character Development. Betul ya Pak ya? Ya. Lalu juga selain itu, Sobat Pasutri, Pak Rizal juga seorang penulis buku. 5 bukunya yang sudah beredar, yaitu Character Excellence, Service Excellence, Pelayanan Liturgi untuk Kemuliaan Tuhan, atau Tagar Kami Ahok, dan juga Tagar Kami Jokowi. Dan juga Pak Rizal melayani di dalam Growing Families Indonesia, perwakilan dari Growing Families International USA, dan juga Yayasan Bangun Karakter Bangsa, perwakilan dari Institute in Basic Life Principle USA, dan juga Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Selain itu juga, Sobat Pasutri, Pak Rizal menyelenggarakan beberapa sebagai narasumber topik-topik seminar, dan banyak memberikan pelatihan-pelatihan dan kelas berkurikulum untuk para orang tua di gereja, sekolah, dan komunitas lainnya, terutama topik-topiknya adalah pembentukan karakter anak, mendidik anak di dalam Tuhan, atau Growing Kids God's Way, mendidik para remaja dan remaja secara alkitabiah, dan yang terakhir adalah homeschooling. Juga menjalankan kelas-kelas pembinaan dalam topik berdoa berdasarkan firman Tuhan, pelatihan liturgis, dan pemusik gereja, dan mencari menemukan kehendak Allah, dan masih banyak lagi. Nah, Pak Rizal dikaruniai 4 anak berusia 22 sampai 26 tahun yang dididik sendiri ya Pak ya, dengan homeschooling ya. Wah, luar biasa. Sejak awal sampai lulus SMA, Sobat Pasutri. Dan kini anak ke-1 dan ke-2 sudah lulus S2, yang ketiga dan keempat sudah lulus S1. Ya. Baik, Sobat Pasutri Family Corner sekalian, apakah saat ini kamu merasa hidup di tengah keluarga yang tidak perfect, yang telah membuat kamu merasa kesepian atau lonely? Tumbuh besar dalam sebuah keluarga terkadang tidak seindah apa yang kita lihat di televisi. Kadang kita harus hidup dengan suasana anggota keluarga yang sakit, atau yang tidak terbiasa komunikasi secara terbuka satu sama yang lain, belum pasangan yang menyebalkan karena tidak memenuhi kebutuhan saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So, rasanya situasi tersebut nggak sesuai nih dengan harapan kita. Ada kalanya kita hanya bisa memendam dalam hati dan ujung-ujungnya merasa kecewa pada diri sendiri. Padahal seharusnya keluarga itu adalah tempat pertama yang menjadi tujuan kita saat mencari sebuah solusi. Ya, tapi bagaimana kalau kita sendiri nggak ngerasa betah di dalam rumah? Stay with together, tapi lonely. Dan tentu saja, apakah kita ingin membiarkan diri kita merasa kesepian terus-menerus? Tentu saja hal ini tidak kita inginkan.
Soalnya jika hal ini dibiarkan, bukan nggak mungkin rasa sepi dan kecewa itu memberikan kepada kita stres atau cemas berlebihan loh. Nah, untuk menghindari hal itu semua, saudara sekalian, Sobat Pasutri, di perbincangan ke depan kita akan sama-sama mencari solusinya. Ya, Shalom Lukas, terima kasih sekali lagi sudah bisa berada bersama-sama dengan kami. Dan sebentar kita akan ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang, dan kami akan mendengar pergumulan yang kalian pernah dan sedang kalian hadapi juga. Baik, Sobat Pasutri, saya akan menceritakan secara singkat tentang Lukas. Nama lengkap Lukas adalah Lukas Haryanto, lahir di Sambas, Kalimantan Barat, dan besar di Jakarta. Dan Lukas menikah dengan istrinya yang bernama Meliani Santoso, atau suka disebut panggil Meli. Kenal Meli di Komisi Pemuda GKI Mangga Besar sekitar tahun 2005. Dan kemudian mereka menikah di tahun 2010. Dan setelah mereka menikah, 2013, anak yang pertama, John, lahir. Dan kemudian, Sobat Pasutri, di tahun 2019, September, Meli didiagnosa kena sakit autoimun. Nah, Lukas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, mengenai John khususnya ya. Bisa cerita secara singkat nggak ya tentang apa yang sedang John hadapi atau waktu kecil? Ya, silakan Lukas. Oke, makasih Lose. Jadi pada awalnya kami bergumul untuk mempunyai anak setelah menikah. Ya. Di awal-awal pernikahan 1 tahun pertama itu kami sempat ada konsultasi ke dokter kandungan. Akhirnya sampai 1 tahun kami menikah, puji Tuhan, Tuhan karuniakan Meli mengandung. Nah, waktu awal-awal kandungan, Meli kandungan biasa saja, tapi waktu menjelang kandungan ke 5 bulan, setelah ada saran dari banyak saudara dan teman, kami coba ambil USG 5 dimensi itu. Yang awalnya kami sempat berpikir enggak, karena mungkin baik-baik aja ya, karena selama ini baik gitu. Tapi karena tapi akhirnya kami tetap ambil, dan dari hasil itu ternyata dokter menemukan ada kelainan di jantungnya yang bocor, dan tangan kirinya yang jarinya hanya 4 dan pendek gitu. Dengan kondisi itu kami sempat shock. Saya pribadi juga sempat bertanya-tanya kenapa Tuhan gitu ya. Awal itu tapi kita setelah kita coba diskusi, sharing berdua, akhirnya kita berdoa, kita yakin ini masih proses mengandung, dan kita doakan supaya Tuhan sempurnakan waktu dia lahir. Dan juga waktu kita sharing ke keluarga juga sempat shock gitu ya. Dan juga dokter malah sempat sempat terucap gitu kalau biasanya kondisi seperti ini biasanya mungkin nggak bertahan gitu karena kondisinya cukup lemah. Tapi kami yakin, kita doakan nama Tuhan, kita teruskan gitu. Sampai waktu istri saya saatnya melahirkan, di hari itu sempat kami mau normal, tapi ternyata tidak bisa. Dokter menyarankan untuk sesar, dan kami juga bersyukur. Terlihat dia lahir dengan sangat baik gitu ya. Mungkin saya lihat tangan kirinya seperti USG yang dulu, tapi overall saya lihat nggak ada masalah, dan kami bersyukur semua keluarga bahagia gitu. Sampai setelah 1 jam dokter anaknya manggil saya gitu. Jadi dokternya kasih tahu kalau ada seperti tangannya, Bapak lihat ada masalah. Saya juga ngelihat waktu dia minum keluar lagi gitu. Jadi ternyata pencernaannya itu tubuhnya kurang sempurna dan ada buntu gitu. Jadi dia harus segera di ICU. Dan saat itu juga ya kami sempat bingung harus gimana, tapi ya setelah coba berkonsultasi dengan teman saya yang dokter, akhirnya dicarilah ada ICU di Harapan Kita. Singkat cerita dipindahkan hari itu,
Dan di hari kedua kita ketemu ada dokter bedah anak, dan dia bilang ini harus segera dioperasi karena kalau tidak akan jadi masalah ke depannya gitu. Baik. Akhirnya kami putuskan dia hari kedua langsung dioperasi. Terus bersyukur operasi berjalan dengan lancar, Tuhan tolong. Dan setelah 3 minggu di ICU, John bisa keluar, tumbuh dan segalanya. Dan setelah itu kita coba konsultasikan ke beberapa dokter spesialis. Dan umur pertama dia juga harus operasi jantungnya atau terkoreksi. Dan di hampir umur 2 tahun dia ada operasi langit-langit. Dan terakhir tangan kirinya sempat kita coba kita ada sempat terapi ke dokter tulang, tapi setelah kita coba jalan kita lihat tidak ada perkembangan. Sampai sekarang kita sudah berusaha menerima kalau tangannya itu ya Tuhan memang ciptakannya seperti itu. Dan kita juga coba kasih tahu John, dan sampai sekarang dia puji Tuhan dia tidak merasa minder dengan kondisinya. Baik. Sekarang John umur berapa ya Lukas? Sekarang John umur 8 tahun Larsa. Oke, puji Tuhan. Ya. Dan sekarang yang seperti kamu saksikan tadi, John percaya diri dan dia kondisinya sangat baik. Karena saya percaya ini adalah dukungan dari semua keluarga. Iya. Ya, betul ya. Nah, selama John masih baik sampai sekarang, Lukas boleh ceritakan nggak perasaan-perasaan kamu? Apakah pasti kamu pernah merasa kecewa juga sama Tuhan? Meli juga demikian sama. Boleh ceritakan sedikit nggak? Ya mungkin awal-awal buat saya pribadi mungkin saya melihat kalau mungkin secara umum kita melihat apakah ini karena apakah dosa yang udah kami lakukan dulu gitu, kita dihukum Tuhan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu. Tapi kita mungkin marah, kesel, tapi lebih merasa kesel apakah ini akibat dari apa yang kita lakukan dulu gitu ya, mungkin dosa yang udah pernah kita lakukan gitu. Dan juga mungkin yang kami pikirkan banget adalah John-nya gitu. Kita selalu takut dengan kondisi seperti ini, nanti John gimana ya, sekolahnya gimana, di teman-temannya akan ngebully dia gak, bagaimana seperti itu. Itu jadi ketakutan-ketakutan yang mungkin timbul dan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanya gitu muncul. Berarti sekarang John umur 8 kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya. Dan di sekolah teman-teman tetap menganggap John seperti selayaknya siswa biasa. Iya. Wah, puji Tuhan, mungkin awal-awal ya itu yang ketakutan saya tadi. Ternyata ya awal-awal mereka kaget. Tapi memang gurunya kan kita sudah kasih tahu dulu dan sempat di pertama kali masuk kelas pasti gurunya selalu setiap kelas baru akan briefing teman-temannya. Awal-awal mungkin teman-temannya merasa aneh gitu, tapi bersyukur setelah itu paling cuma banyak 1-2 minggu pertama, setelah itu mereka bisa menerima John seperti biasa aja gitu. Baik. Nah Lukas, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol soal Meli ya. Nah kalau Meli ini kondisinya seperti apa ya? Boleh ceritakan sedikit nggak tentang Meli? Ya. Sebenarnya kalau istri saya Meli dari awal saya ketemu sampai menikah dan punya anak, kondisi dia relatif sehat gitu ya. Cuman saya melihat mungkin di 2 tahun yang lalu saya ngelihat pekerjaan di tempat pekerjaan itu dia sibuk sekali. Dan mungkin dia stres, bawa pikiran, dan kadang-kadang dia harus kerja sampai, kan dia istri saya guru, dan dia sampai bawa kerjaan ke rumah, dan dia bisa tidur jam 2, jam 3 pagi, terus jam 5 harus bangun lagi, siap-siap lagi berangkat ke sekolah gitu. Dan itu terakhir seperti itu gitu, saking banyaknya pekerjaan yang harus dia kerjakan gitu. Dan saya sih awal-awal juga sempat ngomong sama dia, ini
eh, sibuk sekali ya, apakah bisa dari sekolah bisa ada adjustment pekerjaan gitu, karena kayaknya kurang nggak sehat deh apa yang dilakukan gitu ya. Tapi ya dia sharing memang kondisinya seperti itu dan dia nggak bisa gimana-gimana gitu. Iya, iya. Nah, sampai akhir waktu itu dia sempat bilang, kok mata saya sering ketutup, susah kebuka gitu. Dan dia melihat orang suka berbayang gitu ya. Dan kita pikir dia kecapean, kurang vitamin atau gimana, sempat ke dokter ngecek ternyata nggak ada solusi gitu. Sampai waktu itu kan kebetulan kami kan adiknya Meli itu iparnya adalah dokter Samuel. Iya. Nah, dan kita sempat nanya ke dokter Samuel, kita sharing dan dokter Samuel bilang sepertinya kamu kena autoimun gitu. Namanya myasthenia gravis. Jadi myasthenia gravis ini menyerang otot. Jadi otot-otot tertentu itu kalau diserang akan melemah gitu dan tidak bisa terkontrol gitu ya. Contohnya ya mata dia tiba-tiba turun, tangannya lemes, kakinya lemes, nggak bisa digerakkan gitu. Setelah Samuel bilang gitu ya, Samuel bilang kamu kayaknya harus dirawat karena kondisi itu dia makin lama makin drop gitu. Akhirnya setelah dirawat, dicek semua tes lab dan segalanya ya memang benar seperti itu gitu. Dia terkena itu. Ya. Lalu waktu Meli sedang penyakitnya kambuh, bagaimana perasaan Lukas pada saat itu? Ya kalau dia kambuh itu kan cukup parah gitu. Dia sempat sesak karena waktu dia kalau dia kambuhnya ringan itu kan ya mungkin masih nggak masalah, aku coba bantu apa. Tapi kalau kondisi kambuhnya karena otot paru-paru, nafas dia itu setengah mati dan dia seperti kehabisan nafas dan sesak gitu. Dan pada saat seperti itu aku pikir aku pengen nolong dia tapi rasanya susah ya. Bagaimana caranya gitu. Iya, betul. Kalau bisa aku aja yang gantiin posisi dia gitu. Aku sempat berpikir seperti itu gitu. Karena ngelihat dia susah banget, nggak bisa nafas. Dan di awal-awal karena kita nggak ngerti, ya itu aku kebingung gitu. Sampai terakhir akhirnya kami ada sediakan oksigen di rumah. Jadi kalau pas dia sesak, kita coba kasih oksigen untuk sedikit membantu gitu. Kalau ngelihat dari cerita yang tadi Lukas sampaikan tentang John ya, yang kondisinya seperti itu, puji Tuhan, Tuhan lama-lama pulihkan, dan juga kondisi Meli yang tadi Lukas sudah ceritakan. Nah, bagaimana Lukas itu menghadapi pergumulan ini sehari-hari? Boleh ceritakan nggak? Bagaimana kamu menghadapinya? Iya. Ya, suatu sisi pasti banyak kan ya. Aku lebih banyak bertanya kepada Tuhan gitu. Kenapa ya Tuhan seperti ini gitu. Selain itu juga mungkin banyak komunikasi dengan teman, dengan keluarga. Dan dari situ ya saya merasa ada banyak orang-orang yang banyak kasih dukungan, kasih support, kasih masukan gitu. Jadi dengan seperti itu aku juga lihat ya dengan adanya dukungan dari teman-teman dan keluarga, saya melihat saya bisa ngelewatin itu dengan lebih baik gitu dan lebih berpikir jernih. Karena kalau tanpa itu saya seringkali juga berpikir Tuhan apa yang harus dilakukan seperti itu gitu. Jadi di dalam kehidupan keluarga kalian yang paling mensupport keluarga kalian itu sehari-hari itu dari pihak mana? Ya dari keluarga sih. Dari keluarga ya. Dari keluarga dari istri, keluarga dari saya juga, mama saya gitu karena
papa saya kan juga udah nggak ada. Jadi dari situ kita melihat dengan keluarga yang terus menanyakan kabar juga kondisi kami bagaimana. Itu satu kekuatan buat kami sih aku lihat. Lukas, kalau misalnya kita pasang barometer ya, 1 sampai 10 ya. Menurut kamu sejauh mana keluarga kamu mendukung kamu dalam menghadapi problem yang sedang kamu hadapi? Dari antara 1 sampai 10. Kalau 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Ya kalau aku bilang ya mungkin 10 ya. Karena ya aku memang berasa dengan adanya keluarga bisa membuat kami bisa ngejalani lebih baik gitu. Karena kalau tanpa keluarga ya mungkin kami menjalaninya lebih berat gitu. Baik, ya. Baik, Pak Rizal, apa ada sedikit kata-kata tambahan menanggapi masalah yang sedang dihadapi oleh Lukas? Iya, saya kagum ya kalau mendengar yang seperti ini. Itu orang-orang khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk mengalami hal yang berat ya. Saya sendiri tidak terbayang kalau mengalami seperti itu. Tapi yang tadi dikatakan berkali-kali oleh Lukas adalah dalam proses John itu, bersyukur ya bisa begini, bersyukur ya bisa begini. Wah, saya sendiri merasa ini luar biasa. Dan kemudian menghadapi penyakit dari istri Meli ya, yang dalam 2 tahun terakhir itu juga sesuatu yang berat. Namun tadi diceritakan juga bagaimana keluarga menjadi penolong dan bisa memperhatikan, dan itu memberikan kekuatan tersendiri. Tadi dikatakan oleh Lukas, jadi bisa berpikir jernih begitu. Jadi buat saya juga melihat dalam beratnya menjalankan apa yang dilalui, tapi ada kekuatan dari teman-teman dan keluarga, dan tadi dipenuhi dengan rasa syukur dan puji Tuhan ya, itu luar biasa sekali. Iya. Saya setuju dengan Pak Rizal katakan, memang Tuhan itu sepertinya mengizinkan untuk orang-orang khusus untuk menghadapi masalah-masalah seperti demikian. Ya, tapi kita bersyukur ya Pak Rizal dan Lukas masih ada keluarga yang selalu mensupport kita. Itu yang paling penting. Iya. Baik Pak Rizal dan Lukas, hari ini kita ada satu kedatangan single mom Priscil ya, tapi kita akan tanya jawab secara virtual Pak Rizal dan Lukas ya. Baik, Priscil ya. Priscil adalah single mom dan saat ini mempunyai 2 orang anak. Dan mari kita coba connect sama Priscil ya. Halo Priscil. Halo Sebun, Pak Rizal. Halo. Baik. Terima kasih ya sudah bersedia memenuhi undangan di Family Corner. Ya, sama-sama. Baik. Nah, Sobat Pasutri sekalian, saya akan menceritakan secara singkat tentang biografi Priscil. Priscil, nama lengkapnya adalah Priscilia Johan, lahir dan besar di Jakarta, anak ketiga dari 3 bersaudara di keluarga Johan. Menikah pada tahun 2011 dengan almarhum Sadikin Handoyo yang akrab disapa Hongsu. Dan Priscil memiliki 2 orang anak dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Saat remaja, Priscilia mengalami sakit autoimun yang menyebabkan rambutnya rontok parah, sehingga pernah mengalami kebotakan. Baik, langsung saja. Priscil bisa diceritakan nggak ya, kapan tepatnya Priscil itu mengalami sakit autoimun yang disebut dengan alopecia? Saat itu Priscil tahu dari siapa kalau kerontokan rambut yang dialami itu akibat dari autoimun. Dan pada waktu itu siapa yang mengantar Priscil untuk berobat? Oke. Cerita tentang alopecia ini, jadi pertama kali dialaminya tahun 1995. Waktu itu usia saya tuh 15 tahun. Jadi di bangku SMP. Jadi waktu itu gejalanya kan pertama kayak pitak-pitak gitu ya, jadi di belakang kepala gitu nggak kelihatan, terus tapi lama-lama dia tambah banyak, akhirnya dalam setengah tahun pokoknya udah habis saja gitu, rambut saya habis. Nah, jadi
kalau ditanya kapan taunya kalau itu alopecia dan autoimun, itu sebenarnya awal-awal tuh sama sekali nggak tahu. Jadi orang tua saya tuh, kedua orang tua membawa saya ke dokter, udah ke beberapa dokter itu cari tahu ini penyakit apa gitu, kenapa bisa sampai separah ini, terus kok rambutnya rontoknya banyak banget. Waktu itu belum sampai habis banget, jadi masih dicari tahu ke beberapa dokter terkenal gitu, dokter kulit, itu udah gonta-ganti dokter, tapi nggak ketahuan. Jadi ada yang bilang kekurangan vitamin, jadi saya diresepin vitamin banyak banget, terus ganti dokter lagi sampai dibilangnya kurang hormon, saya disuntikin hormon, nggak sempet suntik 1 kali, hormon segede gini gitu suntikannya. Terus pernah lagi sampai akhirnya ke Singapura juga udah dilakukan gitu. Jadi papi mami saya tuh bawa saya ke Singapura, terus ke 2 dokter waktu itu. Jadi saya ingat salah satu dokternya tuh di National Skin Center, kalau nggak salah namanya, saya juga udah lupa. Dia tuh sampai buka kayak kamus gede gitu, dia cari tahu ini kenapa gitu. Jadi ternyata pada masa itu tuh belum populer autoimun. Jadi penyakit saya tuh benar-benar nggak tahu kenapa, cuman pokoknya intinya singkat cerita rambut saya sampai rontok gitu, sampai 1 kepala. Nah, kalau ditanya kapan tahu itu autoimun, jadi waktu saya di bangku kuliah beberapa tahun kemudian, saya ketemu 1 orang ternyata sama kayak saya. Nah, dia yang cerita, kita ini autoimun, namanya ini, lu cari deh di Google. Nah, di situ saya cari. Habis itu dia kasih tahu satu dokter kulit. Saya datang ke sana, begitu dia lihat, dia langsung bilang, kamu ini kena namanya alopecia areata, tapi mungkin kamu udah berkembang jadi namanya universalis gitu, alopecia universalis. Dia bilang kamu nggak usah berobat lagi, ini tidak bisa disembuhkan gitu. Jadi di situ saya baru tahu kalau ini memang tidak bisa disembuhkan. Ini mungkin rambutnya akan numbuh, tapi kondisinya dia bisa balik lagi gitu. Jadi bisa rontok lagi dan bisa numbuh, bisa rontok, bisa numbuh, bisa rontok. Jadi prosesnya begitu, bolak-balik gitu. Iya. Nah, Prisil tadi Prisil kan kesaksian bahwa Prisil kena autoimun umur 15 tahun, yaitu pada masa remaja. Nah, itu kan masa remaja kan masa keemasan ya, di mana kita bergaul sama teman dan lain sebagainya. Dan setelah Prisil tahu bahwa sedang mengalami kerontokan rambut, bahkan pernah mengalami kebotakan. Nah, bagaimana perasaan emosi Prisil pada waktu itu? Pasti sih waktu itu emosional banget ya. Jadi latar belakangnya nih, kalau saya tuh dari kecil kan dibilangnya ini Prisil nih cantik, lucu gitu, rambutnya bagus ya, panjang gitu. Rambut saya pernah panjang sampai sepinggang. Nah, terus waktu SMP itu, ya waktu SMP kita juga tahu lah ya, itu lagi perkembangan remaja mencari jati diri gitu. Jadi ini udah pasti menghancurkan kepercayaan diri, udah pasti itu ya, karena sesuatu yang kita banggakan gitu, sesuatu yang sebagai identitas kita tuh hilang. Nah, jadi awal-awalnya ya, jadi saya gambarkan sedikit ya, waktu kita keramas nih, misalnya keramas tuh rambutnya bisa segepok begini gitu, ada di saluran air gitu. Jadi aku lihat, wah ini rambutnya kok banyak gini. Jadi setiap kali mandi tuh nangis. Terus di sekolah rambutnya tuh bisa bertebaran di lantai, sampai guru juga guru rasanya takut gitu liatnya. Wah kok rambutnya begitu amat gitu, rontoknya banyak banget. Setiap bangun tidur lihat rambut rontok. Jadi itu benar-benar menakutkan sih waktu itu. Jadi karena kita nggak tahu kita kenapa gitu. Jadi mengerikan banget. Jadi selain ketakutan, sedih pasti, stres iya pasti, mungkin sempat depresi, tapi waktu itu saya nggak ngerti, iya pasti ada gitu. Jadi shock. Ya. Lalu setelah mengalami masalah depresi, kecewa dan lain sebagainya sebagai seorang remaja, bagaimana akhirnya Prisil itu bisa bangkit lagi dan bisa happy dan membangun percaya diri? Dengan kondisi sekeliling saya yang suportif itu ya bisa bangkit lagi, sampai saya bisa pikir ini kan cuman rambut,
rambut itu nggak bikin saya bisa tidak mengurangi nilai saya gitu. Jadi saya waktu saya naik SMA itu kan juga ada ketakutan sendiri ya. Jadi ini masuk ke lingkungan baru, teman-temannya baru, gimana. Tapi saya udah pikir dari saya mau masuk, saya bilang sama diri saya sendiri, ini cuma rambut, ini tidak mengurangi nilai kamu dan tidak menjadikan kamu sesuatu yang buruk. Kamu tetap bisa achieve banyak hal gitu. Jadi saya pun masuk ke sekolah SMA itu dan saya bilang sama diri saya sendiri gitu. Jadi saya tetap bisa nih, saya tetap bisa ikut macam-macam ekstrakurikuler gitu. Jadi bisa jadi atlet voli, saya bisa ikut band, ikut paduan suara. Jadi semuanya tetap sama, tidak ada yang berubah gitu. Ini cuma rambut. Jadi itu yang saya bilang sama diri saya sendiri dan memang didukung dengan teman-teman gitu. Oke. Baik Priscil, sekarang kita beralih ke almarhum Hongsu ya. Sejak kapan kamu bisa kenal dan dekat sama Hongsu? Kenal sama Hongsu itu kita satu gereja dari kecil, dari SD kali ya, dari SD. Terus Hongsu itu satu SMP sama saya satu kelas. Jadi dia juga melihat proses si rambut rontok itu dan kita pelayanan bareng di gereja waktu remaja. Jadi di situ baru mulai dekat sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an lah ya, 2000-an itu udah mulai deket. Oke, baik. Nah, Priscil bahagia menikah di tahun 2011 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Max dan Mikaela. Namun sekali lagi ujian datang untuk Priscilla, kemudian tiba-tiba Hongsu didiagnosis menderita kelainan di jantungnya. Boleh ceritakan sedikit nggak tentang kronologisnya? Jadi Hongsu itu sebenarnya penyakit, dia sering ini ada batu ginjal kambuhan. Jadi karena badannya bikin kalsium, entah ada kelainan apa bikin kalsium terus, batu ginjal terus jadinya. Jadi waktu itu dia harus treatment batu ginjal lagi ke 4 kalinya. Dan waktu itu dokter yang anestesi bilang, ini kayaknya jantung kamu nih bunyinya beda gitu. Jadi langsung di USG jantung dan diketahui kalau katup jantungnya itu bocor. Bocornya waktu itu pertama-tama diketahui 2, tapi pada akhirnya ternyata udah bocor 3. Nah, itu kejadiannya juga ternyata bukan bawaan, tapi dia tuh dalam 3 tahun terakhir itu ada kejadian merusak katup jantungnya itu gitu. Oke. Baik. Lalu diputuskan untuk menjalani operasi ya, Priscil ya? Setelah diketahui itu tahun 2017 kalau nggak salah, dokternya langsung bilang ini kamu nggak boleh angkat berat, nggak boleh gendong anak. Terus sedangkan dia kan kerjanya sebagai manajer basket gitu di salah satu tempat kegiatan anak-anak ya. Jadi ya kegiatan dia ngajarin basket buat anak-anak. Jadi disuruh nggak boleh kerja berat, nggak boleh angkat beban, itu buat dia tuh sulit banget. Apalagi nggak boleh gendong anak gitu. Waktu itu kan anak kita masih umur satuan, masih 1 tahunan, hampir 2 tahun gitu. Jadi kami tuh berdua berpikir ini kita harus ngapain karena ini kan jantung ya. Terus dokter menyarankan kan langsung ini harus operasi gitu. Tapi apa sampai sebegitunya gitu. Terus kita cari ke dokter lain, lalu memang direkomendasikan supaya segera operasi karena kondisinya Hongsu tuh masih prima gitu. Jadi dia masih sehat, belum kena ke organ-organ lainnya, masih bagus gitu. Jadi menurut dokter secara manusia ya, kita ngomong kondisi Hongsu ini perfect untuk operasi karena penyembuhannya pasti chance-nya besar gitu. Jadi lebih baik operasi sekarang. Nah, jadi kita juga cari-cari dokter, cari harus ngapain sambil berdoa. Terus akhirnya dibukakan jalannya kita melalui proses operasi gitu di salah satu rumah sakit gitu. Iya. Tapi Lao Sobun dengar meski operasi sempat berjalan dengan lancar, tetapi Lao Sobun dengar ya bahwa Hongsu itu tidak tertolong ya. Jadinya
operasinya tuh berjalan lancar. Operasi bisa dibilang berhasil. Jadi habis dia operasi itu hari Kamis, dokter udah sebelumnya, jadi beberapa bulan sebelumnya tuh kita udah dipredik ini ada kemungkinan yang bisa terjadi setelah pasca operasi, kemungkinan buruknya gitu. Jadi juga ada kematian. Nah, jadi dia juga bilang ada A, B, C, D, E gitu. Nah, itu memang ada kejadian setelah dia pasca operasi, itu kejadian semua tuh satu-satu. Nah, terus tapi semuanya setiap kali Tuhan selalu bukakan jalan, ada jalan keluarnya gitu. Jadi satu masalah selesai gitu, ada satu masalah lagi selesai, satu masalah lagi selesai gitu. Jadi ya pada akhirnya kita nggak menyangka sih kalau dia bisa akhirnya meninggal gitu, karena pada hari keberapa tuh dia udah sadar, udah lihat saya. Itu pas waktu itu dia ulang tahun, dia buka mata, dia lihat saya gitu, dan itu saya pikir wah ini udah harapan bagus gitu. Itu sih. Iya. Nah, sekarang bagaimana setelah tahu bahwa Hongsu tidak berhasil, bagaimana sekarang kondisi Priscil dan keluarga? Kalau keluarga sih pasti kehilangan ya. Jadi, tapi kalau buat saya tuh kehilangannya tuh benar-benar rasanya kayak separuh jiwa saya hilang. Kalau buat anak-anak sih ya, karena anak saya kan yang kecil belum ngerti ya, masih 2,5 tahun. Kalau yang gede waktu itu juga kayaknya belum ngerti juga lah gitu. Jadi dia cuma tahu udah di surga, udah nggak sakit lagi. Tapi jadi di surga, jadi nanti kita ngapa-ngapain kita bertiga aja. Saya bilang gitu. Dia dalam bayangannya ternyata dedinya itu lagi liburan ke surga, nanti bisa balik lagi. Jadi itu ternyata pemikiran anak-anak. Tapi kalau buat saya ya pasti beratnya, karena berat banget buat besarin anak dua ini gitu. Jadi waktu dia meninggal itu saya kayak hilang arah gitu. Jadi kayak hilang arah, nggak tahu mau gimana, nggak tahu masa depannya gimana. Kayaknya benar-benar gelap gitu. Terus bahkan sebenarnya sempat ada terpikiran kenapa saya nggak ikut aja gitu. Itu sempat ada pikir seperti itu. Terus sempat juga kepikir, Tuhan ini anak-anak, kenapa Tuhan kasih saya anak-anak gitu, karena ini nggak ada khusus, saya gimana gedein anak-anak ini saya nggak tahu mau ngapain gitu, ini anak-anak jadi beban. Cuman puji Tuhan sih pikiran itu kan nggak lama berpikiran seperti itu. Jadi justru saya malah bersyukur karena ada anak-anak ini, saya jadi punya semangat. Semangat puji lagi Tuhan. buat puji Tuhan. Saya punya tujuan saya ada ngegedein anak-anak gitu. Pernah nggak Priscil merasa kecewa atau menyalahkan Tuhan atas kesusahan yang Priscil alami? Kalau waktu si Hongsu meninggal itu, saya pernah ngerasa marah, tapi marahnya bukan ke Tuhan ya. Jadi saya tuh 100% percaya kalau Tuhan itu tetap Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu, saya tetap percaya Tuhan bisa bahkan menyembuhkan Hongsu tanpa operasi, tinggal begini aja Tuhan juga bisa sembuhin. Gitu. Saya itu percaya 100%. Yang saya rasa adalah saya marah, tapi marah terhadap situasi. Jadi kenapa? Sebenarnya saya bukan marah, lebih ke penyesalan. Jadi ada hal-hal yang saya belum melakukan terbaik gitu. Jadi sebagai manusia, sebagai istri, saya tuh belum melakukan yang terbaik buat Hongsu. Saya belum sempat ngomong. Jadi selama dia habis operasi itu kita sama sekali nggak bisa ngomong gitu, karena kalau saya ngomong nanti dia malah kondisinya memburuk. Jadi saya tahan semuanya dengan sambil berdoa, Tuhan nanti kalau dia udah sembuh, saya mau ngomong panjang lebar gitu sama dia. Tapi itu kesempatannya nggak ada, Tuhan langsung cut, dia udah meninggal gitu. Jadi ya saya kesel dengan situasinya. Tuhan, saya belum usaha
terbaik gitu. Jadi tapi udah nggak ada itu sih. Ya, ya. Jadi saat Priscil berada di titik terendah, support terbesar yang didapat berasal dari siapa, Priscil? Pasti keluarga ya. Jadi dari day one itu dari papi saya, dari semua keluarga sih sebenarnya. Jadi papi saya waktu itu saya rasa sangat support gitu. Jadi kan saya kehilangan mami saya juga waktu saya masih remaja ya. Jadi saya bisa ngobrol sama papi saya, ngobrol ngalor ngidul tentang ditinggal pergi pasangan hidup kita gitu. Jadi papi banyak menguatkan dari segi rohani, dia juga mengingatkan gitu, ini semua jalan Tuhan. Tapi saya juga memang nggak pernah meragukan kalau Tuhan tuh punya rencana yang indah, itu nggak pernah. Saya nggak pernah meragukan itu. Cuma ya jadi balik lagi ke keluarga. Pertama papi saya yang sangat support. Lalu keluarga lainnya juga membantu dalam hal yang saya nggak kepikiran apa, tapi mereka pasti ada gitu. Jadi di saat saya yang saya nggak tahu mesti ngapain lagi, udah berat banget ada. Jadi ada satu momen itu, saya ingat satu momen saya nggak ada pembantu, saya harus kerja, anak-anak saya nggak ada yang ngurus. Nah itu ada, saya punya keluarga saya itu di rumah yang koko dan kakak ipar saya mau menampung. Jadi mau ngurusin anak saya selama saya lagi kerja gitu. Jadi itu a big blessing sih, padahal saya tahu juga mereka juga struggle dengan itu gitu. Jadi saya benar-benar terberkati lah dengan adanya keluarga saya gitu. Jadi bukan cuman apa ya, ini benar-benar dalam segala hal yang saya nggak bisa ucapin satu-satu gitu. Ya. Kalau diminta menilai dari angka 1 sampai 10, Priscil, dalam hal support system dalam keluarga Priscil, ada di angka berapa yang bisa Priscil berikan? 10. Wow, luar biasa ya. Jadi Priscil sebenarnya betul-betul merasakan support yang besar dari keluarga sampai Priscil bisa bangkit lagi ya. Saya rasa saya nggak, di awal-awal ditinggal musuh itu, kayaknya saya nggak bisa bangkit secepat itu kalau nggak ada support keluarga sih. Di samping ada support dari lingkungan lainnya, tapi memang dari keluarga itu memang benar-benar mendasar banget gitu, yang bikin saya bisa bangkit lagi pelan-pelan gitu. Karena mereka tuh supportnya tuh bukan cuma fisik ya, tapi saya merasa mereka tuh mensupport saya dari belakang gitu. Jadi kayak kalau udah mau jatuh tuh mereka ada yang megangin gitu. Saya tahu saya bisa bersandar pada mereka gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih Priscil untuk kesaksiannya yang begitu indah, dan saya yakin bahwa kesaksian dari Priscil ini bisa menjadi berkat bagi Sobat Pasutri Family Corner. Nah, Pak Rizal, dari tadi kita sudah mendengar ya dari kesaksian dari dua keluarga. Menurut saya ini luar biasa, di mana Tuhan memberkati, menolong, dan tidak meninggalkan. Bahkan Tuhan bisa bekerja melalui orang lain untuk membuild up. Mereka punya iman, mereka punya emosi, jiwa, sehingga mereka tuh bisa dimenangkan. Menurut Pak Rizal, gimana tanggapan Bapak? Iya, Lo Sebenawan. Luar biasa sekali mendengar kedua kesaksian tadi. Dari Lukas dan dari Priscil. Saya sendiri merasa tidak layak untuk berkata apa-apa, karena mereka mengalami hal yang jauh lebih berat daripada yang pernah saya alami. Namun izinkan saya sedikit sharing ya, mengenai penyakit. Itu ada 3 jenis penyakit ya, di Alkitab menjelaskan. Yang pertama, ada penyakit yang mendatangkan kematian. Seperti Elisa yang meninggal. Tapi kita semua akan mati ya. Tapi Elisa mati karena penyakit. Yang kedua adalah penyakit karena dosa, dan itu adalah hukuman. Ini mengikuti hukum tabur tua ya. Misalnya
orang narkoba, ya dia meninggal karena itu. Orang jadi HIV karena kehidupan seksnya tidak benar, dia meninggal karena itu hukuman. Jadi tadi Lukas bertanya-tanya, apakah ada dosa dari saya yang, itu ya enggak benar begitu berarti ya. Yang ketiga adalah penyakit untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Jadi Yesus berkata di Yohanes 9, pada waktu bertemu dengan orang buta yang buta sejak lahirnya, murid-murid bertanya, jadi kenapa dia buta? Yesus bilang, ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi saya melihat tadi dua kesaksian tadi, kita tidak mencari salah-salah. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, biarlah dia yang ditinggikan melalui kejadian-kejadian itu ya. Dan juga tadi mengenai John ya, yang tangannya gitu ganggu. Kemungkinan besar melalui hidup John yang tangannya seperti itu, kita bersyukur tidak dibully oleh teman-teman. Tapi mungkin melalui itu nanti malah Tuhan dimuliakan. Nanti pada waktu dia besar, dengan kondisi dia seperti itu, dia bisa melakukan apa yang seperti anak-anak lainnya, dan Tuhan dimuliakan dari situ. Jadi itu yang kita berharap ya melalui kesaksian-kesaksian tadi, bahwa Tuhan dimuliakan karena dia sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi. Baik. Nah, Pak Rizal, setelah tadi kita mendengar dua kesaksian tadi, dalam hubungan dua kesaksian tadi nih Pak ya, bagaimana menurut Pak Rizal melihat soal penting dan manfaat support system dalam atau bagi keluarga? Iya, betul sekali, Laus Benawan. Tadi sendiri dari kesaksian-kesaksian kita sudah mendengar betapa Lukas dikuatkan oleh keluarga. Kemudian Prisil juga dikuatkan oleh keluarga, oleh papinya yang sudah lebih dulu mengalami ditinggal pergi oleh istri, sehingga sekarang bisa menguatkan Prisil begitu ya. Dan juga tadi bagaimana Koko dan Ipar itu bisa menolong menerima anak-anak, padahal mereka juga berat juga begitu ya dalam kesaksian Prisil. Jadi itu menunjukkan contoh bahwa keluarga itu adalah support system. Nah, pada waktu Kejadian 2 ayat 24 berkata bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Kata Ibrani untuk meninggalkan itu adalah bukannya pergi dari rumah meninggalkan. Karena di budaya saat itu, orang Yahudi, mereka waktu udah menikah tetap tinggal di rumah besar. Dengan keluarga besar. Jadi pada waktu dikatakan meninggalkan, itu adalah meninggalkan secara prioritas. Meninggalkan secara emosional. Meninggalkan, mengabaikan, gitu ya. Pergi dari nilai-nilai untuk membentuk nilai-nilai sendiri, gitu ya. Tapi mereka tetap ada di dalam komunitas keluarga besar. Dan itulah indahnya juga dari kesaksian-kesaksian tadi itu. Betapa mereka dikuatkan dalam mengalami hal yang berat itu, keluarga betul-betul menguatkan. Ada satu saying, apa itu? Ucapan istilah dalam dari Afrika yang mengatakan bahwa it takes a village to raise up a kid. Jadi memang keluarga inti diberikan tugas oleh Tuhan untuk membesarkan anak. Namun keluarga besar itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi support system tersendiri. Kita semua mengalami itu. Dan juga tadi dari dua kesaksian tadi jelas sekali mereka mengalami support system itu adalah sangat diperlukan, akan menguatkan kita. Bahkan Lukas tadi mengatakan ayahnya adalah hamba Tuhan, ya. Yang saya percaya nilai-nilai tadi yang diajarkan itu kepada anaknya juga merupakan warisan dari papanya ya. Dan itulah yang menjadi support system dari kita yang kemudian kita sudah berkeluarga sendiri. Menerima bantuan-bantuan nilai-nilai yang baik dari keluarga besar kita, gitu ya. Iya. Lalu Pak Rizal, selain dari keluarga, support system itu sebenarnya bisa berasal dari mana ya Pak? Selain dari keluarga. Ini bagus sekali, Laus Benawan. Support system itu bisa datang dari komunitas.
komunitas yang hidup dengan nilai-nilai yang sama. Iya, iya, iya. Begitu ya. Kayak di gereja gitu ya Pak ya. Misalnya di gereja. Kelompok kecil. Kelompok kecil. Dan Iya. tadi jelas sekali. Dua-dua yang memberikan kesaksian, Lukas maupun Prisil, bertemu tadi di remaja, di kafe, kemudian melayani bersama-sama. Tentu itu membantu untuk punya nilai-nilai cara pikir, pola tindak yang kurang lebih sama ya. Iya. Jadi saya bisa katakan GKY Mangga Besar ini sudah menjadi komunitas bagi pemuda, bagi remaja, dan itu menolong, membentuk, menumbuhkan. Nah, di banyak tempat ada komunitas-komunitas tumbuh bersama, Ya. yang saya juga dalam keluarga bertumbuh bersama banyak keluarga lainnya, yang kami bertemu secara rutin, bertumbuh, belajar, PA bersama, anak-anak dan orang tua. Sehingga kalau anak-anak bertanya, kenapa kami begini? Waktu mereka melihat keluarga-keluarga lain melakukan dengan cara yang sama, mereka jadi, oh iya ya. Dan mereka, apalagi kalau sudah mulai remaja dan muda, waktu mereka melihat keluarga-keluarga lain, oh sama. Mereka mendapat peneguhan dan penguatan dari situ. Bahwa, oh ini bukan bisa-bisanya papa mama saya aja, gitu. Tapi semuanya juga banyak yang melakukan yang begitu. Jadi itu adalah komunitas di gereja, dan ada beberapa sekolah juga yang berhasil membentuk komunitas orang tua. Begitu ya, dan orang tua satu kelas tertentu sering bertemu bersama juga dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Itu menolong anak-anak untuk bertumbuh dengan lebih sehat. Sehingga dia tidak bergaul dengan siapa saja yang nilainya berbeda dengan keluarga kita. Karena itu akan lebih menyulitkan nantinya dalam tumbuh kembang anak. Gitu. Jadi selain kita melihat komunitas yang dari dalam atau yaitu keluarga, kita juga perlu menemukan komunitas yang di luar keluarga ya Pak ya. Itu penting sekali. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Rizal, kalau misalnya keluarga sendiri itu menjadi mikro, sebenarnya apakah dapat dijadikan support system ya? Iya. Terima kasih loh Sebenawan. Itu baik sekali, dan memang kita tahu bersama Tuhan sendiri yang menciptakan keluarga ini sebagai lembaga ya. Dan waktu Tuhan menciptakannya itu indah sekali. Bagaimana dia berkembang sebagai satu sistem adalah kalau dia dijalankan sesuai dengan desainnya. Desain Tuhan adalah kita para pria, kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan istri kita masing-masing menjadi penolong yang sepadan. Nah, kalau peran ini dijalankan dengan baik, maka dia akan menjadi satu support system yang sangat berguna bagi anak dan juga bagi kita. Nah, misalnya kita para ayah, kita mendapat perintah dari firman Tuhan. Misalnya Efesus 6 ayat 4, katakanlah begitu ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah kamu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai pria-pria melakukan support itu seperti sistem yang Tuhan ciptakan, kita para pria jadi pemimpin dalam keluarga kita yang mendidik anak-anak kita. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu pakai istilah to bring them up. Jadi selalu kita mesti melihat ya, tindakan kita, keputusan kita, komunikasi kita, interaksi kita dengan anak-anak itu membuat dia bring them up atau kadang bring them down. Gitu ya. Nah, maka diingatkan di Efesus 6 ayat 4 itu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ayat yang paralel dengan itu adalah Kolose 3:21 ya. Janganlah sakiti hati anakmu. Begitu. Nah, bagaimana kita menyakiti hati anak atau membangkitkan amarah anak? Adalah dengan memperlakukan pada dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya ya, dan ini saya sedikit bahas. Kalau dikatakan di firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, itu sebetulnya satu paket ya.
emak-emak juga termasuk. Ya. Tapi dalam budaya saat itu penulisannya begitu. Ya. Jadi ini papa-papa dan mama-mama, janganlah bangkitkan amarah. Kenapa? Karena sebaliknya kita harus mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, banyak orang nggak bisa mendidik dalam ajaran nasihat Tuhan. Kenapa? Karena dia membangkitkan amarah dalam hati anak. Anak udah kesel duluan, Pak. Udah kesel duluan. Iya. Contoh sederhananya apa? Tiap hari ada omelan. Tiap hari ada marah. Nah, buat saya selalu mengingatkan ya, keluarga-keluarga Kristen mestinya berbeda. Waktu kita menerapkan kasih, di rumah-rumah keluarga Kristen itu mestinya jauh lebih minimal itu omelan. Iya. Atau komunikasi orang tua dengan anak itu isinya apa? Satu, instruksi. Iya. Kedua, koreksi. Wah, anak-anak tuh udah bete bertahun-tahun cara komunikasinya begitu. Maka waktu kita komunikasinya seperti itu dalam tumbuh kembang anak terus, anak umur 10 kita tetap instruksi koreksi. Anak umur 12, 15 kita tetap instruksi koreksi setiap hari di dalam hal-hal yang kecil-kecil. Itu membangkitkan amarah di dalam hati anak. Itu menyakiti hati anak. Dan waktu itu terjadi, kita jadi nggak bisa bring them up, memasukkan ajaran dan nasihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi si support sistemnya itu di keluarga mikro itu nggak bekerja tuh. Betul. Gerigi-geriginya nggak bekerja, geruk kayak mesin rusak itu kan. Nggak ngeklik ya, Pak? Apa? Nggak ngeklik. Nggak ngeklik gitu kan. Diklek-klek. Kenapa? Anaknya, dalam bahasa anak gini nih ya, nggak fun sama mami. Gitu ya, bahasa anak nih ya gitu ya. Kenapa? Karena dia tiap kali diingetin, mandi diingetin, buat PR diingetin, tidur diingetin, apa? Nggak fun. Kalau dia ketemu teman-temannya, nah ini kan teman-teman kan nggak akan ngingetin dong. Iya. Nah itu fun. Nah itulah jadi komunikasi kita yang benar, didikan kita, ajaran kita yang benar, akan dengan sendirinya menjadi sistem yang support tumbuh kembang anak-anak. Seperti tadi, kita bersyukur ya mendengar John bisa jadi anak yang pede dengan keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia dapat kasih yang banyak dari orang tuanya. Dan itu cukup buat dia untuk memberikan kasih kepada teman-temannya gitu. Itu indah sekali kesaksian tadi. Terima kasih Lukas. Ya. Jadi menarik ya apa yang dikatakan Pak Rizal Badudu, cara kita berkomunikasi, dan juga jangan lupa itu sebenarnya menciptakan support system yang saling membangun. Jadi saya lagi tiba-tiba terbesit di dalam pikiran saya, ketika komunikasi yang lancar ya Pak ya, sebenarnya itu memudahkan orang tua untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang tidak marah, lebih menerima, maka firman Tuhan yang akan diajarkan orang tua itu lebih masuk. Iya. Seperti demikian. Iya. Tapi jangan salah ya, tetap akan terjadi konflik. Nah, itu sesuatu yang wajar. Iya. Bukannya kalau kita udah, itu nggak ada konflik. Kita semua ini adalah manusia berdosa. Betul. Kita masih hidup dalam kedagingan. Iya. Jadi kalau ada konflik, itu sesuatu yang wajar sekali. Di sepanjang Alkitab, keluarga-keluarga itu nyata sekali ada konflik. Mulai dari apa? Siapa tuh? Anaknya Adam dan Hawa. Kain Habel. Apa? Kain dan Habel. Udah konflik besar. Terus anaknya Ishak lagi. Yakub sama Esau. Udah konflik besar. Ada begitu banyak konflik di Alkitab. Untuk memperlihatkan kepada kita adalah manusia biasa. Jadi kalau di keluarga-keluarga kita terjadi konflik, itu wajar sekali ya. Pertanyaannya, bagaimana kita menangani konflik itu? Bagaimana nih Pak cara membangun komunikasinya Pak? Itu dia, ya kan? Iya. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Itu memang bukan dalam konteks keluarga ayat itu ya, tetapi bisa
kita gunakan prinsipnya dalam hubungan keluarga. Kalau papa rendah hati sama anak, kan kita pasti lakukan kesalahan ya. Tapi minta maaf. Anak akan nempel. Betul. Tapi kalau kita jaim, papa kan lakukan kesalahan, tapi kita nggak minta maaf. Ya anak juga rasa, ini papa munafik. Langsung tutup pintu hati. Tutup pintu hati. Nah, anak itu kalau udah pra-remaja dan remaja, dia lebih sensitif terhadap kemunafikan. Betul, setuju saya. Gitu ya. Jadi kalau kan anak-anak nggak tahu ya kita seperti apa ya. Kita nggak usah jaim-jaim lah ya. Gitu nggak bisa jaim di rumah. Jadi kalau kita nggak rendah hati seperti Efesus 4 ayat 2 katakan, anak nangkep. Kalau kita nggak sabar, anak nangkep. Setuju. Kalau kita nggak saling membantu, anak lihat, dan jadinya waktu kita nggak menerapkan firman itu, kita nggak bisa memasukkan ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4 tadi. Begitu ya? Iya. Lalu tadi kan kita bicara support system, komunikasi jika keluarganya lengkap ya Pak ya, ada suami istri, anak-anak. Nah kalau support system untuk single parent Pak, nah ini dia, gimana nih Pak? Wah. Cara Ini memang selalu ditanyakan ya. Iya. Bagaimana support system untuk single parent? Iya. Begitu. Nah, kita memang hidup di dunia yang tidak ideal. Ya, bisa saja dengan satu dan lain hal, kemudian ada yang karena meninggal, ada yang karena kemudian bercerai, itulah fakta kehidupan. Begitu ya. Saya buka satu ayat ya. Iya Pak, silakan. Nah, ini kalau saya Alkitabnya begini deh ya, bukan yang ini, bukan yang canggih-canggih nih ya. Saya buka dari Mazmur 68. Ayat 6. Ya. Mazmur 68 ayat 6 berbunyi demikian. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Nah, kebanyakan yang namanya single parents, kebanyakan single mom. Ya. Jadi, saya selalu mengatakan ini. Yakini ayat ini adalah janji Tuhan. Tuhan berkata, Dia itu adalah pelindung bagi para janda. Dan Dia jadi bapak bagi anak-anakmu. Dan bacakan ayat ini kepada anak-anakmu. Katakan, papamu sekarang itu Tuhan. Tapi mama yang wakili di rumah ini mama. Jadi kamu, kalau kamu taat mama, kamu taat Tuhan. Karena Tuhan bilang, bapak bagi anak yatim. Dan dia bilang, pelindung bagi mama, para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tentunya dalam prakteknya sehari-hari, itu lebih berat. Betul. Namun sekali lagi ya, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi pada diri kita, Tuhan memberikan kekuatan. Maka kembali lagi saya katakan tadi, ini saya kalau mendengar kesaksian Lukas dan istri, kesaksian Priscil, saya rasa, saya bilang, ini orang-orang khusus diberikan kekuatan yang khusus oleh Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang lebih berat daripada yang saya alami. Jadi itu juga sebagai satu hal yang bisa disyukuri gitu ya. Iya. Ya memang mendengar dari ayat yang Bapak sampaikan tadi, itu satu kekuatan yang luar biasa Pak, saya pikir ya. Jadi memang selain dari keluarga, kita juga jangan lupa ada satu pribadi yang luar biasa, yang menciptakan langit bumi ini, yang mengasihi setiap anak-anaknya, yang selalu memelihara dan menyertai setiap anak-anaknya. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Baik, mungkin dari Lukas ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Rizal. Oh iya. Ya, silakan. Terima kasih. Ini jangan yang berat-berat nih pertanyaannya. Iya, enggak. Masih berhubungan, Pak. Ya. Tapi tetap jangan berat-berat ya. Ya, jadi ya mungkin relate dengan apa yang saya alami juga di sehari-hari gitu ya. Jadi
Semenjak istri saya terkena sakit ini, itu dia kan harus berhenti dari kerjaannya gitu. Sehingga ada satu pergumulan khusus juga buat keluarga kami. Jadi istri saya kan perlu ada perhatian khusus. Anak saya juga ada perhatian khusus. Nah, sehingga saya secara nggak langsung menjadi support system untuk mereka berdua juga gitu ya. Jadi, namun yang saya alami juga pada saat saya coba untuk fokus dengan mereka, terkadang ya saya yang pekerjaan saya kadang mungkin terganggu gitu. Sedangkan kalau misalnya saya harus fokus dengan kerjaan gitu ya, terkadang yang di rumah juga suka mempertanyakan saya terlalu sibuk kerja gitu, sehingga kadang ada hal-hal tertentu kurang rasanya dari saya gitu. Ya mungkin bagaimana bisa di dalam situasi seperti ini saya tetap bisa menjadi support system yang baik, tapi juga bisa membagi fokus dengan yang antara dua sisi ini gitu. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali karena real sekali. Namun saya juga bisa katakan bahwa banyak sekali orang yang menghadapi hal yang sama, ya kan? Ya. Apapun kondisi keluarga, tapi menghadapi hal yang sama dalam arti gimana sih menyeimbangkan, gitu ya? Ada istilah work-life balance, begitu ya? Antara kerjaan dengan keluarga bisa nggak di-balance, gitu ya? Nah, saya mendengar tadi dari pertanyaan, kalau saya kerja, saya jadi nggak perhatikan ini. Kalau saya perhatikan ini, saya jadi kurang perhatian kepada pekerjaan. Saya ingin katakan satu hal. Hendaknya semua itu nggak ditabrakkan. Tapi kita coba memandangnya sebagai satu keselarasan. Jadi gini maksud saya, secara praktisnya. Kita diberi peran oleh Tuhan sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai pegawai atau bisnis, begitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita menjalankan peran-peran ini sesuai dengan panggilan Tuhan, semua yang indah terjadi. Begitu ya. Bagaimana peran ini kita jalankan? Prioritasnya jelas sekali. P yang pertama itu sebagai pribadi. Pribadi itu hubungannya dengan Tuhan. P yang kedua sebagai pasangan. Ini sebagai person, sebagai partner. Hubungannya dengan pasangan kita. P yang ketiga adalah sebagai parents. Kalau mau pakai P juga, papa mama lah ya. Supaya P1, P2, P3 gitu kan. Person, partner, parents. Pribadi, pasangan, papa mama. Yang keempat adalah sebagai provider. Kita breadwinner, kita mencari nafkah buat keluarga. Sebagai pekerja. Gitu ya. Nanti yang terakhir adalah sebagai pelayan. Sebagai pelayan Tuhan kita ya. Semuanya ya. Nah, kalau prioritas ini kita jaga, Tuhan akan memberikan hikmat terus, sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Artinya, hubungan kita sama Tuhan itu yang pertama sekali. Kalau kita terus pasang jalur komunikasi dengan Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat untuk P yang kedua. Apapun keadaannya, keadaan tiap orang kita beda-beda. Tapi waktu kita punya hubungan pribadi yang kuat sekali dengan Tuhan, P kedua ini akan beres. Waktu hubungan kita dengan pasangan itu beres, besar kemungkinan P3, parents, papa, itu beres. Waktu hati kita kepada anak itu beres, besar kemungkinan P yang keempat itu beres.
Nah, ini bukan soal pembagian waktu. Ini soal hati. Ya. Hati saya utamanya kepada Allah. Waktu saya melakukan P yang keempat, pekerjaan, itu betul-betul saya orientasikan kepada Allah. Waktu saya mendidik anak saya, P3, itu saya betul-betul memuridkan dia karena Allah. Waktu saya berhubungan dengan istri, berinteraksi dengan istri, itu karena saya menaati Allah, harus mengasihi dia. Nah, waktu prioritasnya seperti itu, sukacita yang Tuhan sediakan itu besar sekali. Nah, kadang-kadang di dalam realita hidupnya, ini lagi sibuk banget. Kadang-kadang tuh. Tapi enggak sepanjang tahun gitu. Saya pernah 4 bulan, ulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, tiap hari. Begitu ya. Lalu saya dan istri itu, kami menangani kantor kami. Kami mengatakan kepada anak-anak, ayah bunda lagi dapat tugas dari Tuhan untuk gini-gini. Kamu atur diri kamu begini-begini. Tuhan tolong lu semuanya. Kerjaan beres. Ini kerjaan yang nomor 4 ya. Anak-anak beres. Hubungan kita pun tetap beres. Iya. Jadi sekali lagi, jangan ditabrakkan. Jangan kita katakan, kalau saya konsentrasi sini, itu pasti hilang. Kalau saya fokus sini, sana pasti terkorbankan. Enggak. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau prioritaskan Tuhan lebih dulu. Hati saya kemudian kedua adalah pasangan. Ketiga adalah anak-anak, baru pekerjaan. Dengan hati yang demikian, Tuhan akan kasih banyak sekali hikmat, banyak sekali kasih mengalir dari dalam diri kita, untuk anak-anak kita, untuk kerjaan kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Dan nanti kita jadi dibuat mampu. Kok jadi bisa ya? Tadinya rasanya susah banget ngatur waktu apa. Atau tadinya rasa, aduh capek banget sih, kok harus gini? Karena kita memprioritaskan Allah, kita jadi mampu. Saya kasih contoh ya. Kegiatan saya banyak sekali. Saya sering sekali, ini jangan dicontoh tapi jangan dicontoh ya. Saya sering sekali sampai jam 1. Besok kemarin udah mau nyerah. Tapi saya tetap menetapkan diri. Saya saat teduh pagi, buka hari, dan saya saat teduh malam. Tutup hari. Gitu ya. Buka hari supaya siap. Tutup hari itu, kalau kita tidur, pergi tidur, dengan merenungkan firman Tuhan, Tuhan membuat secara supernatural. Itu indah di dalam tidur kita. Besok kita dapat kekuatan lagi. Jadi, misalnya, saya bekerja sampai jam 1 pagi, atau sampai jam 2 pagi. Sesudah selesai, saya akan kembali saat teduh. Karena apa? Karena hati saya pertama, prioritasnya Tuhan. Nanti yang lainnya, dibuat beres oleh Tuhan. Ya. Saya minta maaf kepanjangan jawabannya. Mudah-mudahan semua dapat ya. Maaf ini agak kepanjangan. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rizal dan juga Lukas ya. Sobat Pasutri sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara. Itu artinya kita perlu menyelesaikan perbincangan kita nih, Pak Rizal dan Lukas ya. Namun demikian sebelum selesai, apakah Pak Rizal boleh menyampaikan satu kata penguatan gitu ya Pak, kalimat penguatan untuk Sobat Pasutri yang menyaksikan Family Corner? Ya, Subhanawan. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami di Family Corner ini, di studio yang begini indah di GKI Mangga Besar. Saya terkaget-kaget ini masuk GKI Mangga Besar di sini ya. Memuji Tuhan ya karena ini. Begitu ya. Kembali lagi melihat, mendengar 2 kesaksian tadi, saudara-saudara kita, Lukas dan Meli dan Prisil. Kita tahu, apapun kejadian yang kita alami, Tuhan nggak pernah lepas tangan. Amin. Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing keluarga kita. Namun itu membutuhkan ketaatan kita kepadanya. Kalau hidup kita ada di jalur-jalur Dia, maka keluarga kita dijadikan sebuah sistem yang indah oleh Tuhan.
komunitas kita di gereja menjadi support system tersendiri buat kita. Dan keluarga besar kita juga jadi support system tersendiri. Dan dengan demikian hidup kita akan indah, memuliakan Dia karena kita sedang melakukan apa-apa yang Dia inginkan. Amin. Begitu ya Sobat Pasutri, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua, Tuhan terus berkati. Baik, terima kasih loh sebenarnya. Ya, terima kasih kembali Pak Rizal. Baik, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka saudara dapat browsing ke YouTube channel GKI Mangga Besar atau ke website kami www.berkathidup.net atau www.gkimangabesar.com. Kemudian kami juga menantikan kehadiran Anda di komunitas pasutri kami, ya, sehingga kita bisa saling mengenal, bertumbuh, dan saling berbagi cerita di dalam kasih Tuhan. Dan untuk mendapatkan info ini lebih lanjut, Sobat Pasutri bisa menghubungi nomor telepon gereja di 639-985 di hari Selasa sampai Sabtu, atau Anda bisa follow di IG kami, YCF_GKI Mangga Besar, untuk mengikuti kegiatan Pasutri GKI Mabes. Tetap terkoneksi dengan kami di Pasutri GKI Mabes dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mohon Pak Rizal bisa menutup perbincangan kita Pak di dalam doa. Ya, baik, Sobat Pasutri, mari kita bersama-sama berdoa. Ya. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh mendengar dua kesaksian yang sangat kuat dan sangat indah. Mengapa sangat kuat? Karena Engkau ada di atas semua itu. Amin. Engkau ada di belakang kehidupan Lukas dan keluarga, dan juga Prisil dan anak-anaknya. Mengapa sangat indah? Karena Engkau menunjukkan kasih-Mu yang tetap dan tidak pernah berkesudahan kepada kedua keluarga ini. Tuhan, kami juga mau bergantung pada Tuhan yang sama, pada Engkau, sehingga kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa, mendapatkan kasih dari-Mu, seperti dua teman kami ini mengalaminya. Dalam keadaan apapun, kami tetap mau memuji dan memuja Tuhan, mau dekat pada Tuhan, supaya hidup kami, dan keluarga kami bisa terus memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih untuk acara bincang-bincang sore ini. Terima kasih untuk pelayanan di GKI Mabes ini. Terima kasih untuk acara ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua katakan, amin. Amin. Baik, sampai di sini Sobat Pasutri sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga bertumbuh.